Gatel ya Allah, alhamdulillah akhirnya kita berkesempatan main di radio show yang mana pada saat itu memang sedang tinggi-tingginya ratingnya. Welcome back on Narasi Akbar Haka. Teman-teman, saya akan bercerita bagaimana cara Kapital bisa bermain untuk radio show pada tanggal 13 Juli 2012 yang lalu. So don't go anywhere, sebelumnya silahkan kalian klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, kunci sederhana bagaimana cara kami Kapital mendistribusikan karya musik kami kepada market yang ingin kami tuju adalah dengan merawat perkawanan. Teman-teman boleh dibayangkan jika kita berada di sebuah kota yang jauh dari pusat industri Jakarta, Bandung, atau kota-kota besar lainnya, tinggal di second city seperti Tenggarong. Tentu masalah utamanya adalah bagaimana caranya agar industri musik Indonesia itu notice atau tahu bahwa kita itu ada. Jadi akhirnya kami itu membuat sebuah tim kecil yang mana sebelum kami merilis setiap produk atau karya lagu dari Kapital, kami selalu meriset bagaimana respon penontonnya, bagaimana kebiasaan orang-orang yang ada di sini. Karena sekedar gambaran teman-teman, di tahun awal ketika kami membuat Kapital itu Kaltim khususnya Tenggarong masih asing dengan musik, dengan grol-grolan, dengan beat cepat, dengan budaya mosing dan segala macam, dengan distorsi yang berat. Itu cukup asing di kuping penonton-penonton yang ada di sini. Jadi akhirnya kita beranggapan bahwa bagaimana caranya kita bisa meraih penonton di luar circle kita. Kita membaginya menjadi 3 circle. Circle 1 adalah kita, band atau orang-orang yang berada di dalam komunitas. Circle 2 adalah teman kita ngajak temennya lagi, itu kami namakan circle 2. Dan kemudian ada circle 3 yang mana mungkin kami menganalogikannya sebagai orang-orang yang jauh di luar circle pertemanan musik metal itu sendiri. Seperti misalkan mbak-mbak penjaga counter, mbak-mbak penjaga pakaian muslimah, atau penjual nasi goreng, atau teman-teman yang bekerja sebagai security atau satpam atau apapun itu yang jika dilihat dengan pandangan atau persepsi biasa, kayaknya nggak mungkin deh mereka akan suka musik metal. Jadi seperti itu. Kebayang ketika kita membuat sebuah karya musik, tentu idealisme kita ingin lagu kita tersebut didengar orang banyak. Dan ketika kita manggung,
penonton ikut menyanyikan lagu kita. Hal-hal seperti itulah akhirnya membuat riset dari tim Kapital ngerasa bahwa kayaknya nggak cukup nih kalau dulu penontonnya ketika kita manggung di gigs metal hanya 30 orang, 20 orang, terus hampir setahun lebih. Kayaknya kita beranggapan kayaknya nggak akan cukup nih kalau kita hanya fokus menjaga api pergerakan dari musik keras ini untuk teman-teman yang memang notabene cinta dengan musik metal. Kita harus mulai melebarkan pasar kita, market kita kepada circle 3 tadi, orang-orang yang sama sekali nggak ngerti dengan musik metal. Akhirnya teman-teman, dibuatlah lagu Tak Bernyawa. Jadi ini adalah salah satu lagu yang mohon maaf di Kapital itu jarang dibawakan manggung karena beberapa dari kita memang kurang suka dengan lagu Tak Bernyawa. Tetapi ketika kita menulis lagu ini memang terjadi perdebatan bahwa lagu ini memang terkesan agak cemen, agak terkesan bahwa ini nggak metal banget. Jadi kita punya candaan, saya ngomong sama teman-teman di Kapital, jika lagu Tak Bernyawa ini menjadi gagal ketika dirilis, oke, kita bubarkan saja Kapital. Jika berhasil, insya Allah kita akan berjalan bertahun-tahun lamanya dari hari ini. Jadi saya menyampaikan itu di dalam briefing Kapital di studio Bass Tenggarong di tempatnya David pada saat itu, dan teman-teman akhirnya tertawa. Memang benar, ketika lagu Tak Bernyawa dirilis, beberapa dari teman-teman yang idealismenya dalam tanda kutip berlebih dari scan musik ekstrim metal itu mengatakan bahwa Kapital lembek, jadi kita dianggap cemen. Jadi malah ada beberapa orang mengungkapkan dengan ungkapan yang cukup keras ya, seperti bahwa kita melacurkan diri gitu terhadap market dari musik metal. Jadi kita melacurkan diri dengan sponsorship dan lain-lain. Akhirnya kita ngerasain bahwa oke, karena kita harus menghidupi orang-orang yang ada di Kapital, begitu pula dengan timnya, begitu pula dengan teknisi yang bekerja di dalamnya, begitu pula dengan keluarga-keluarga yang mensupport kita di rumah, anak istri dan lain-lain, itu harus hidup. Karena ada pepatah temen yang anak butuh susu, butuh pampers dan lain-lain. Dan akhirnya kita ngerasa kenapa enggak, kita cinta dengan musik ini, kita cinta dengan musik keras. Kenapa enggak ini menjadi pekerjaan utama kita dan pekerjaan lainnya adalah sampingan. Jadi ketika orang nanya pekerjaan utamanya apa, saya bekerja sebagai seniman atau musisi yang bermain musik keras. Jadi akan terdengar keren seperti itu. Oke, klip Tak Bernyawa itu dibuat di Belanda. Teman saya waktu itu Nicky Witwiki menjadi modelnya. Dan aslinya dia itu saya kenal ketika dia berjualan gorengan di Den Haag, Belanda. Jadi dalam perkenalan itu saya menganggapnya bahwa unik seorang perempuan Belanda menjual gorengan. Dan akhirnya saya bertanya, Nicky, ini apakah pekerjaan utama kamu? Enggak, saya aslinya kuliah, kata Nicky, tapi ini sampingan saya untuk mendapatkan uang tambahan. Dan hasilnya lumayan teman-teman, karena kalau dirupiahkan satu gorengan itu, satu paket gorengan itu di harga 120.000. Jadi kebayang kalau di Indonesia kalian beli gorengan 120.000 bisa muntah. Jadi seperti itu akhirnya Nicky menjadi bintang model dari video klip Tak Bernyawa yang kita buat di Den Haag, Belanda. Dan ketika dirilis memang deg-degan teman-teman, karena sebelumnya udah ada single kita Sistem Munafik Lawan Revolusi yang udah rilis terlebih dahulu dan gagal. Jadi ini salah satu pelajaran penting teman-teman. Sebelum kita manggung, jadi personel Kapital itu selalu patungan 50.000 satu orang di sekitar tahun 2007 atau 2008 ketika kita memulai band ini. Jadi uang 50.000 itu kita belikan CD kosong. Jadi CD kosong, CD RW kita menyebutnya zaman dulu. Kita copy, isinya Lawan, Sistem Munafik, dan Revolusi. Waktu itu 3 single awal Kapital yang waktu itu mewakili metalcore eranya Killswitch, As Lie Dying dan lain-lain, yang kita ngerasa bahwa ini benang merahnya Kapital. Setiap kita manggung, 3 lagu tersebut kita copy. Jadi kita punya sekitar 30 CD. Jadi zaman itu tuh satu CD-nya sekitar 2.500 sampai 3.000. Jadi ada sekitar 30 sampai 50 CD kopian. Covernya kita print sendiri, kita gunting. Dan setiap kita manggung kita selalu bagi-bagikan teman-teman CD 3 single awal Kapital tersebut sebagai CD promo. Kita bagikan. Berjalan hampir setahun setengah,
memang ada yang suka, tetapi hanya dari kalangan skena metal itu sendiri, jadi nggak melebar pasarnya. Dan CD tersebut setelah kita bagi-bagikan, sisa uangnya teman-teman kita selalu membeli ayam sekitar beberapa kilo, terus beras, minyak goreng, ketimun, bungkus dan lain-lain. Karena gini, kita itu punya strategi yang unik dan lucu. Di awal Kapital kita selalu membawa semua teman-teman yang ada di Distorsi dan teman mereka itu untuk ikut di setiap pertunjukan Kapital. Karena kita nganggapnya gini, kalau kita makan di warung, jika yang datang itu 30 sampai 35 orang sampai 40 orang, kebayangkan berapa hancurnya kita harus membayar makanan warung. Atau jika kita membeli pun sama, akan hancur karena waktu itu belum sama sekali belum ada penghasilan untuk Kapital. Akhirnya kita uang yang kita belikan ayam dan sembako tadi, minyak goreng dan lain-lain itu kita goreng, kita jadikan ayam crispy, sambal saus, nasi dan segala macamnya itu di rumah saya. Jadi lucu. Jadi pernah ada teman-teman tuh jokesnya, ini katanya peluru tajam yang mosing-mosing di depan nggak tahu bahwa dulunya vokalis Kapital juga ikut goreng ayam dulu sebelum berangkat. Dan itu yang membuat kami serunya pertemanan kami. Jadi ketika Kapital sebelum berangkat itu, beberapa teman-teman udah standby di rumah saya ngegoreng dan lain-lain. Ada yang sebagian ngepakin nasinya, nge-staples, masukin ke bungkus, udah itu dimasukin ke mobil. Berangkatlah kita ke venue. Kita menyebut istilah memasak itu dengan istilah sebutan pramuka. Jadi kalau Kapital tuh manggung, oke, pramuka dulu nih. Itu artinya masak dulu. Dan itu yang membuat kerinduan saya sebenarnya dengan era-era itu, teman-teman. Setelah kita manggung, kita selalu makan melingkar di samping taman budaya atau di bawah pohon atau di parkiran, itu duduk melingkar. Nasi yang tadinya kita bawa dari rumah itu kita bagikan, kita makan rame-rame, dan itu nikmat persaudaraan yang nggak ada tandingannya. Oke, alasan kenapa kita selalu membawa teman-teman dan kenapa teman-teman itu selalu ikut, bahwa kita menciptakan sebuah energi bersama. Jadi ketika teman-teman itu ikut, kita punya strategi, teman-teman. Penonton yang 30 sampai 40 orang tadi itu teman-teman tuh nyebar di tengah crowd. Dan mereka tentu hafal lagu-lagu Kapital dong. Ketika kita main Sistem Munafik, ketika refren, itu semua orang bernyanyi. Teman-teman kita tadi, tujuan kita untuk merekayasa hal tersebut agar apa? Agar crowd yang hadir terpancing. Ini band apa nih? Yang nggak kenal Kapital akan, ini band apa kok? Penonton udah pada nyanyi, padahal yang nyanyi itu teman kita sendiri yang menyebar di tengah kerumunan penonton. Dan mereka memancing mosing dan akhirnya rame. Itu kita lakukan terus-menerus selama beberapa tahun hingga akhirnya crowd Kapital secara organik terbentuk. Bener-bener orang yang datang untuk menonton Kapital lah yang akhirnya bernyanyi. Dan bahkan kita tuh sempat disebut membawa penonton bayaran. Ya memang benar, sebenarnya kita bayaran menggunakan ayam goreng dan nasi yang kita masak bersama tadi, teman-teman. Kembali ke single Tak Bernyawa, ketika dirilis dengan penuh deg-degan apakah ini akan berhasil. Rilisan pop yang cukup lembek itu, dan alhamdulillah teman-teman, Allah memberikan jalan. Ketika Tak Bernyawa dirilis, dulu belum ada internet yang sekencang sekarang, orang masih menggunakan Friendster dan lain-lain. Itu menyebar dari handphone ke handphone, orang mengcopy datanya dan segala macam, diputar di kafe-kafe atau angkringan-angkringan. Dan tujuan kita menarik Circle 3 berhasil, teman-teman. Akhirnya alhamdulillah crowd Kapital mampu menarik orang di luar skena metal untuk datang melihat pertunjukan dari Kapital. Orang-orang yang nggak kita kenal, dan malah ada beberapa kejadian seperti security bank atau security mall yang, bang kapan manggung lagi Kapital, mereka mengenal Kapital. Tentara pernah, polisi pernah, dan ustadz pernah. Jadi akhirnya crowdnya jadi lebar. Bukan lagi skena metal yang benar-benar suka musik ekstrim metal, teman-teman. Akhirnya
Ketika itu jalan, barulah single Kapital yang sebelumnya itu didengar, seperti Sistem Munafik, Lawan, Revolusi dan lain-lain. Itu akhirnya orang baru ngeh bahwa Kapital itu udah ngerilis ini duluan loh setelah Tak Bernyawa. Artinya apa? Single Tak Bernyawa yang bagi sebagian personil Kapital kurang disukai, ternyata itu menjadi trigger atau pemantik untuk orang-orang noleh ke Kapital, sehingga akhirnya mereka tahu bahwa ternyata lagu keras mereka pun ada loh lebih duluan dirilis. Dan seperti itulah akhirnya bertahun-tahun kita menggunakan pola itu tanpa dibayar. Kita selalu menjadi pramuka, masak dulu dan lain-lain. Jika manggung di luar kota, teman-teman, ini hal yang cukup menyedihkan. Pernah di Balikpapan kita nyewa hotel, nama hotelnya Hotel Budiman. Karena kita nggak punya uang waktu itu, teman-teman, kita sewa cuman 2 kamar. Personil Kapital duluan naik ke atas, ngebawa tas masing-masing, teman-teman, dan kita beberapa kali nyelundupin tas karena maksimal hotel kan biasanya cuma 3 orang, nggak boleh lebih. Kita buka 2 kamar dan teman-teman lainnya itu nunggu di parkiran. Mereka nunggu di parkiran, ketika udah aman naik bergantian 2 orang dan kebayang ketika kami menghitung jumlah orang pulang, rombongan Kapital itu 35 orang, teman-teman, dan harus tidur di 2 kamar. Kebayangkan, kayak sarden yang saling berdempetan, tidur di dua kamar kecil, hotel dengan kelas yang bukan bintang. Kebayang dong gimana perjuangannya, dan itu kita nikmatin dengan sungguh nikmat banget. Itulah yang saya sebut kenapa sistem pertemanan di dalam manajemen band itu menjadi penting untuk sebuah perjalanan sebuah band daerah seperti Kapital. Sekedar informasi buat teman-teman yang nggak pernah tahu radio show, bahwa radio show itu adalah acara musik malam yang dibuat oleh TV One, dan menurut saya itu sangat jenius. Saya ngobrol dengan produsernya. Itu di jam yang mati, teman-teman, bukan jam prime time, jam 11 sampai jam 1 malam. Itu kalau di stasiun TV termasuk jam yang mati karena sponsor rendah, minat orang menonton rendah, dan produser dari radio show diberi tugas untuk membuat jam mati tersebut menjadi berdaya jual tinggi. Akhirnya radio show cukup mampu menarik minat penonton pada saat itu, yang ratingnya cukup tinggi di Indonesia, sebagai tontonan yang paling ditunggu masyarakat Indonesia di jam malam. Ketika band-band udah mulai manggung, waktu itu saya sempat nonton Edane, Power Metal, Burger Kill, dan ketika saya nonton Dead Squad, di dalam hati saya berkata, ya Allah, saya pengen banget manggung di radio show. Ya Allah, bagaimana caranya? Semoga takdir membawa langkah kaki saya ke radio show. Dan teman-teman, akhirnya kita berbagi tugas di Distorsi. Waktu itu Twitter radio show kita serang. Jadi kita bikin akun sinonim beberapa, dan sisanya teman-teman yang hampir 40 orang tadi bergantian. Kita bagi shiftnya, mengeroyok Twitternya radio show, bahwa seolah-olah penonton menginginkan Kapital berada di radio show. Kita bagi jamnya, teman-teman. Beberapa orang request Kapital dong dari Belantara Kalimantan, Kapital dong. Itu bergantian. Habis jam shiftnya shift teman-teman berikutnya lagi yang requestin terus selama hampir sebulan. Kita bergantian nge-requestnya. Akhirnya pihak radio show ngerasa bahwa notice dengan Kapital dari Kalimantan. Lalu pada saat saya sedang makan nasi goreng di Pak Bagong Favorit di Tenggarong, Dimas, manajer awal Kapital pada saat itu, mengabarkan bahwa Bar, ini ada dari radio show nelpon, minta jadwal Kapital apakah kosong di tanggal 13 Juli 2012. Dan saya bilang ke Dimas pada waktu itu, Mas, hati-hati, takutnya ini penipuan. Saya bilang ada oknum yang memanfaatkan radio show. Akhirnya Dimas jawab ke yang hubungin tadi bahwa oke, Mbak, kita kosong di tanggal tersebut dan kita nunggu announce dari pihak radio show. Oke, Mas, dalam waktu paling lama 10 menit lagi kita akan announce, kata yang hubungin tersebut. Dan Dimas ngabarin ke saya, udah
kita nungguin bareng. Pada saat saya makan, ting, Twitter Radio Show pada saat itu mengumumkan bahwa 13 Juli 2012 adalah radio show bersama Kapital dari Kalimantan Timur. Saya langsung ya Allah, alhamdulillah akhirnya kita berkesempatan main di radio show yang mana pada saat itu memang sedang tinggi-tingginya ratingnya. Dan nggak lama berikutnya kita merilis official pamflet dari manajemen Kapital bahwa kita manggung di radio show, dan heboh lah seluruh teman-teman yang ada di sini di Kalimantan Timur, di Kalimantan lainnya, Sulawesi juga termasuk, dan beberapa teman mengucapkan selamat pada saat itu. Gila, Kapital, kebanggaan Kalimantan. Jadi hampir semuanya meretweet dan heboh, terjadilah kehebohan segala macam. Dan informasi teman-teman bahwa Kapital itu adalah band pertama dari luar Pulau Jawa yang bermain untuk radio show. Jadi sebuah sejarah baru tercipta. Dan akhirnya semuanya mulai berproses. Kita dikirimkan sejumlah uang untuk tiket pesawat, hotel, dan lain-lain kita. Jadi ini menggarisbawahi bahwa ada info Kapital bayar untuk bermain di radio show. Sama sekali enggak, teman-teman. Justru kita yang dibayar, yang ditanggung segala macamnya. Dan alhamdulillahnya akhirnya dengan segala kekhawatiran kita, diterima nggak ya kita di industri musik Indonesia, bahwa kita yang bukan siapa-siapa, yang nobody dari belantara Kalimantan tiba-tiba berada di panggung radio show itu akan diterima apa enggak. Dan kita ngebawa waktu itu Pak Irang dan Pak Luhat untuk ngebantuin kita manggung di radio show, dan formula ini manjur banget. Heboh lah Kalimantan, semuanya ngerasa bahwa ini representasi musik metal Kalimantan. Semua teman-teman bangga, dan alhamdulillah teman-teman, radio show merupakan salah satu titik awal Kapital dikenal di peta musik Indonesia. Jadi setelah itu kita dihubungin beberapa scan dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Dan kemudian berdirilah seperti Peluru Tajam Selebes, Peluru Tajam Tuban, Solo, dan lain-lain itu berdiri. Jadi mulai notice bahwa ada Kapital dari Kalimantan. Dan terima kasih radio show, itu salah satu titik awal kita dikenal oleh Indonesia. Dan teman-teman, sedikit cerita lucu dengan ketidaktahuan kita gimana harus live di TV, kita ngebawa alat seadanya. Dan sesampainya di Fasar Festival pada saat itu yang menjadi venue dari syuting radio show, saya takjub ngelihat panggung. Anjir, saya menontonnya dari rumah, dan hari ini saya berada di sini gitu ya. Dan kita soundcheck dengan hal menyenangkan. Kru radio show itu menyenangkan banget teman-teman, dengan suasana yang bergurau tapi serius dan segala macam. Dan waktu itu kita dibantu Mas Miko dari Seringai, soundman Seringai, ngebantu kita cek sound dan mempersiapkan sound yang kita kehendaki untuk live di radio show pada saat itu. Dan akhirnya dibantu juga soundman in-house dari radio show sendiri, dengan jumlah penonton yang kita kaget, tadinya sepi, dan akhirnya beberapa orang mulai datang menyimak. Mereka yang tidak tahu Kapital akhirnya setelah itu mulai ngobrol teman-teman, dan mulailah kita manggung lagu demi lagu. Dan ketika break iklan komersil, kita diarahkan oleh sutradara radio show. Air mata saya sekali lagi keluar teman-teman. Saya nggak percaya bahwa saya, seorang pemuda dari kampung, seorang anak band dari kampung, berdiri di atas panggung radio show, dan malam ini Indonesia melihat saya. Dan itu perasaannya cukup haru banget teman-teman. Dan yang hebatnya lagi, saya mendapat beberapa mention, ternyata di Kalimantan yang lain itu menggelar nonton bareng Kapital di radio show. Jadi betapa pada saat itu Kapital menjadi kebanggaan teman-teman lain di Kalimantan. Terima kasih atas support-supportnya teman-teman. Itulah yang membuat Kapital bermain di radio show, yaitu cara kita mendistribusikan atau memention radio show seolah-olah Kalimantan, ayo dong Kapital, hingga
akun-akun organik yang bener-bener milik orang lain ngebantu nge-push akun dari Radio Show meminta kapital, dan itu membuat pihak dari Radio Show notice bahwa ada band dari luar Pulau Jawa yang diminta cukup tinggi pada saat itu, yang minatnya cukup tinggi untuk melihat band ini, dan akhirnya kita dihubungi, kita berangkat, kita manggung di Radio Show. Jadi sekali lagi pertemanan itu menjadi penting adalah ketika kita membuat sebuah karya lagu, membuat karya produk musik tanpa bantuan teman-teman di lingkungan kita, di sekitar kita, saya rasa akan sangat berat untuk kita melangkahkan kaki jadi jauh atau mendistribusikan karya musik kita tersebut tanpa bantuan teman-teman kita. Jadi sekali lagi, peliharalah pertemanan. Saya Akbar Haka, terima kasih sudah nyimak narasi Akbar Haka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yang ngolah yang mabuk. Kamu cek dulu. Enggak ada. Dua kunci ini. Itu aja. Dua kunci aja. Antum gak usah pakai ini, jadi. Gak usah pakai itu. Buat apa yang kita lakukan bisa membawa berkah untuk kebaikan semua orang, membawa kebaikan untuk kapital sendiri, dan membawa kebaikan untuk keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing doa mulai. Kamera tolong di zoom dikit dong, maaf kamera. Kau pergi, tinggalkan diriku setelah